先ほどの魔法、ギガフレアなどではありません。魔法の創造者に対する侮辱と言えます。本物のギガフレアというもわかった、俺の負けだ。謝りゃいいんだろ。すまん、悪かった。Cerita dimulai dengan diperlihatkan kepala sekolah yang meminta Art untuk mengikuti turnamen pertarungan yang diadakan untuk para murid. Di mana turnamen itu merupakan kesempatan yang tak ada duanya untuk meningkatkan kemampuan para murid. Selain itu, turnamen tersebut juga ajang untuk mendapatkan anggaran demi masa depan akademi dan para murid. Namun, Art menolak tawaran dari kepala sekolah. Dengan alasan, sihir ada dan digunakan untuk menolong orang yang kesusahan. Dan sihir bukan ajang untuk bahan tontonan. Mendengar alasan Art, Olivia kemudian menghampiri Art. Alasan itu mengingatkannya kepada adiknya yang kemudian memutuskan untuk reinkarnasi. Karena tidak ingin membuat Olivia semakin penasaran. Akhirnya, Art meminta waktu kepada kepala sekolah untuk memikirkannya kembali. Saat Art masih bingung, apakah menerima atau menolak tawaran dari kepala sekolah, tiba-tiba Ginny menghampiri Art. Tanpa basa-basi, Ginny langsung mengajak Art untuk berkencan. Disitulah pikiran busuk Art keluar dan membayangkan tubuh Ginny. Art berniat menolak tawaran Ginny. Agar tidak terpengaruh pikiran bejatnya. Namun, kata yang keluar dari mulut Art justru menerimanya. Irena yang mengetahui itu meminta untuk ikut. Dan Ginny tidak keberatan. Justru, Ginny menyarankan supaya Art punya harem. Irena yang masih polos, menanyakan kepada Ginny, apakah harem itu? Cewek emang sukanya merusak cowok ya sob. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ginny dan Irena berdandan sangat aduhai dan mereka saling memuji satu sama lain. Mereka bertiga kemudian menonton sebuah teater tentang kisah Raja Iblis Farfatos. Namun, Art tidak fokus menonton karena pikiran Art membayangkan hal-hal bejat. Ditambah lagi, sikap agresif dari Ginny dan Irena. Apalagi, kisah Raja Iblis Farfatos tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu. Di mana, karakter Lydia diceritakan sebagai karakter lemah lembut. Padahal, Lydia yang asli memiliki sikap yang galak dan susah diatur. Selesai menonton, Ginny tampak sangat senang dan tidak lupa menunjukkan sikap agresifnya. Irena yang melihat itu, kemudian menarik Art dan mengajaknya mencari makan. Namun, di tengah perjalanan, Art mendengar sekelompok orang yang mencurigakan dan sedang membahas tentang lingkaran sihir. Art berencana mengikuti orang-orang itu. Namun, Irena dan Ginny meminta untuk ikut bersama Art. Dan mereka berjanji tidak akan merepotkan Art. Setelah berhasil membututi, Art dan lainnya terkejut melihat sebuah lingkaran sihir yang cukup besar. Namun ternyata, mereka bertiga dijebak oleh sekelompok orang tersebut. Seperti biasa, Art terlihat sangat tenang. Art juga mengetahui jika mereka memancingnya ke tempat itu. Tetapi mereka tidak berniat membunuh Art dan yang lainnya. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka menyerang Art. Namun serangan itu tidak mempan bagi Art. Bahkan, Art menghina mereka karena telah mengganggunya dalam berkencan. Dengan sekali serangan, mereka dibuat tak sadarkan diri. Dan Art sengaja menyisakan satu orang di antara mereka. Guna mencari informasi, apa tujuan utama mereka menjebak Art dan lainnya. Orang tersebut kemudian menunjukkan dirinya yang sebenarnya, dan dia adalah seorang iblis. Iblis itu kemudian menghancurkan atap bangunan, dan kemudian terbang kabur.
Irena dan Ginny mencoba mencegah Art yang berniat mengejar iblis itu. Karena Art akan kehilangan jejaknya. Namun, Art justru menunjukkan Irena dan Ginny jika ia bisa terbang. Dan itu membuat Ginny tercengang. Iblis itu menjadi panik dan akhirnya menyandra salah satu anak yang ada di sana. Art datang tepat waktu. Dan ia mencoba menenangkan warga yang ada dengan memperkenalkan diri sebagai putra penyihir agung. メテオール、あの大魔導士の。 Art juga mengatakan jika ia sudah menyudutkan iblis itu dan iblis itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa disadari, Art sudah berhasil menyelamatkan gadis itu. Iblis itu menjadi panik dan akhirnya melarikan diri. Namun, Art tidak membiarkannya begitu saja. Dengan sekali serang, Art dapat membunuhnya dengan mudah. Warga yang ada di sana kemudian berterima kasih dan memuji Art. 急魔法だよ。ありがとう。 Karena hal itu, Art, Irena, dan Ginny dipanggil menghadap Baginda Ratu yang bernama Rochan. Art terpukau dengan kecantikan Baginda Ratu dan membuat Art ditegur oleh pengawalnya. Art berencana agar Art dapat menghindari keikutsertaannya dalam turnamen, tetapi tetap bisa mendapatkan anggaran. バトルイベントの欠席と予算を勝ち取りたい。 Ternyata, Baginda Ratu itu adalah sahabat dari Irena. Mereka cukup akrab, sehingga Irena bersikap tidak seperti sedang bertemu dengan Baginda Ratu. Baginda Ratu memanggil mereka, khususnya Art, guna memberikan sebuah hadiah. 呼びつけたことはあれど、平民として。 Baginda Ratu memuji Art. Ia juga menyukai Art dan memintanya untuk menjadi suaminya. Art yang mendengarnya, sontak menjadi kaget. Namun, Irena dengan tegas langsung menolak permintaan itu. Baginda Ratu kemudian menganugerahi Art sebagai penyihir segi 5. Namun Art menganggap itu terlalu berlebihan. Art justru hanya meminta Baginda Ratu untuk meningkatkan anggaran kepada Akademi Sihir La Ville. Di mana itu sebagai bentuk balas budi Art kepada Akademi. Karena telah memberikannya beasiswa. Baginda Ratu yang mendengar itu semakin kagum dengan Art. Di mana Art masih memikirkan kepentingan banyak orang daripada hasratnya sendiri. Alhasil, Baginda Ratu mengabulkan permintaan Art dan juga tetap dianugerahi gelar penyihir segi 5. Penasihat Ratu keberatan dan kemudian memberi Art dan lainnya syarat agar mereka bergabung dalam pasukan bayangan. Yang melaksanakan perintah langsung di bawah komandan Sang Ratu. Bahkan, Irena dan Ginny juga akan mendapatkan gelar itu suatu hari nanti. こうなった。 Di sisi lain, ternyata segerombolan orang yang telah menjebak Art masih hidup. Mereka semua ternyata di bawah satu komando yang sama dengan iblis yang telah menyerang Art dan warga lainnya. Lalu, siapakah mereka sebenarnya? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.